Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam mata kuliah partai politik dan pemilu, sangat erat kaitannya antara partai politik dan pemilu. Di Indonesia, semua partai politik adalah peserta pemilu. Namun dengan adanya ketentuan yang baru, maka apabila threshold kurang dari 5%, maka untuk pemilu berikutnya tidak diikutkan. Itu setiap negara berbeda-beda. Oke, kita masuk kepada model penyelenggaraan pemilihan umum. Ada 3 model yang harus kita terangkan dalam pertemuan kita ini, yaitu model independen. Ya, 3 model umum penyelenggara pemilu. Model independen, model pemerintah, ya, penyelenggaranya pemerintah, dan model kombinasi. Ketiga model tersebut di seluruh dunia mengadopsi ketiga model tersebut. Mereka memilih model-model tersebut disesuaikan dengan kondisi dari sosial politik negaranya masing-masing. Tidak ada satu model pun yang terbaik, tidak ada satu model pun yang terjelek. Penyelenggaraan pemilu itu sendiri itu disesuaikan dengan iklim demokrasi dan berkaitan tentang struktur sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat masing-masing. Kita akan terangkan di model independen. Dalam model independen ini, lembaga penyelenggara pemilu tidak bertanggung jawab langsung kepada kementerian atau departemen pemerintah. Artinya, dia sebuah lembaga yang tidak di bawah salah satu departemen. Dia lepas dari pengaruh kedepartemenan. LPP hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, lembaga judisial, hukum, atau kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan. Jadi, lembaga independen ini itu langsung bertanggung jawab kepada kepala negara, presiden, dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam model independen, LPP lebih memiliki otonomi dan akuntabilitas finansial serta akuntabilitas performa kerja, ya, akuntabilitas pertanggungjawaban finansial dan performa kerja, kinerjanya. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berada di luar lembaga eksekutif selama menjabat di LPP. Artinya direkrut mereka itu adalah orang-orang yang di luar pegawai negeri sipil atau kementerian. Itu anggota dari LPP-nya, lembaga penyelenggara pemilu. LPP itu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Kebanyakan negara yang baru mengalami transisi demokrasi lebih memilih untuk menggunakan model penyelenggara independen. Nah, ini pernah dilakukan di Indonesia, ya. Di mana KPU di Indonesia itu tidak di bawah departemen, tetapi sekretariat KPU-nya itu masih didominasi oleh aparatur sipil negara. Nah, yang disebut dengan independen ini adalah anggota KPU-nya, bukan sekretariat KPU-nya. Karena yang mengambil keputusan adalah anggota KPU. Sekretariat adalah unsur administratif pendukung. Contoh negara yang menyelenggarakan pemilihan model independen. Contoh negara yang menggunakan model independen adalah Armenia, Australia, Bosnia Herzegovina, Burkina Faso, Kanada, Costa Rica, dan lain-lain, Afrika Selatan, dan Uruguay, termasuk Indonesia. Cuma independennya itu sangat berbeda-beda. Ada yang sekretariatnya pun juga tidak sama sekali di bawah salah satu kementerian atau di bawah salah satu departemen. Model penyelenggaraan pemerintah. Model penyelenggara pemerintah pemilu adalah bentuk penyelenggara pemilu di mana pemilu diorganisir dan dikelola oleh lembaga eksekutif negara melalui sebuah kementerian. Misalnya Kementerian Dalam Negeri,
dan atau melalui pemerintah daerah di negara-negara menggunakan model pemerintah untuk pemilu tingkat nasional. Penyelenggaraannya dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin kabinet. Nah, di sini ketua KPU-nya itu sendiri adalah menteri, biasanya menteri dalam negeri. Nah, ini pernah dilakukan di mana? Di Indonesia pada Orde Lama. Di mana KPU di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di Orde Baru ya, Orde Baru maksud saya, bukan Orde Lama, Orde Baru. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai ketua atau ketua penyelenggara atau yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Baru dipilihlah salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri sebagai ketua KPU-nya. Ketua KPU atau ketua penyelenggara pemilihan umum. Nah, KPU-nya sendiri diberhentikan dan diangkat oleh menteri. Dan penyelenggaranya itu sampai kepada di tingkat-tingkat kabupaten dan kota dan provinsi. Itu juga sama hierarkis. Gubernur adalah penanggung jawab langsung penyelenggaraan pemilihan umum. Maka gubernur menunjuk salah satu aparatur sipil negara atau PNS untuk menjadi ketua KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Nah, Indonesia pada waktu dulu KPU itu adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, sampai di kabupaten dan kota itu di bawah menteri di bawah gubernur dan di bawah bupati walaupun wali kota. Sehingga model penyelenggaraan pemilu ini murni diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi lembaga pengawasan tetap ada, di mana lembaga pengawasan itu sendiri adalah pihak-pihak yang berkompeten untuk mengawasinya. Siapa mereka-mereka itu adalah lembaga-lembaga yudikatif dan legislatif. Itu adalah lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, sekarang juga demikian. Tapi KPU-nya posisinya sifatnya sekarang sudah independen, tidak lagi di bawah kementerian. Negara-negara yang menyelenggarakan pemilu dengan model penyelenggara pemilu pemerintah, contoh negara yang menggunakan model pemerintah adalah Denmark, Selandia Baru. Untuk pemilu Britania Raya untuk pemilu, namun tidak untuk referendum. Dan Amerika Serikat, di Swedia, Swiss, Britania Raya, Amerika Serikat, pemilu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di Swedia dan Swiss, LPP pusat memiliki peran untuk mengkoordinir. Nah, di Amerika sendiri aja KPU-nya itu di bawah pemerintah daerah. Di bawah pemerintah daerah. Apa plus minusnya? Itu sama-sama memiliki plus dan memiliki minus antara independen antara LPP, lembaga penyelenggara pemilu yang independen, dengan pemerintah dengan LPP yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang terpenting adalah kejujurannya. Kalau independen juga tapi tidak jujur, itu juga akan membuat sebuah pemilu demokrasi itu adalah sebuah formalistik, tidak substansi. Jadi tidak mengatakan bahwa pemerintah yang menyelenggarakan pemilu maka pemerintah itu otoriter. Tidak ada yang menjamin seperti itu. Karena penyelenggaraan pemilu itu sangat identik dengan kejujuran. Sangat identik dengan independensi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip di dalam LPP, Lembaga Penyelenggara Pemilu. Apa-apa yang harus dipegang dalam prinsip-prinsipnya. Model penyelenggara kombinasi. Nah, di dalam penyelenggara pemilu, model kombinasi biasanya ada dua komponen, LPP dan struktur ganda. LPP independen yang bertugas untuk mengurus kebijakan dan pengawasan sebagaimana LPP pada model independen. Dan LPP yang bertugas melakukan implementasi proses pemilu yang berada di bawah Departemen Negara atau pemerintah daerah. Dalam ini sebagaimana LPP pada model pemerintahan. Nah, di sini ada dua penyelenggara pemilu. Penyelenggara di lapangan dan penyelenggara administratif. Nah, seperti model-model kombinasi seperti ini,
banyak juga diterapkan oleh negara-negara lain. Di dalam model kombinasi, pemilu diorganisir oleh LPP yang berada di bawah lembaga pemerintah. Sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada komponen LPP yang independen. Nah, di sini penyelenggara LPP dengan pengawas. Nah, ini di bawah pemerintah. Nah, pengawas ini tidak di bawah pemerintah, tetapi bagian daripada LPP. Ya, jadi LPP itu ada dua, penyelenggara pemilu itu ada dua. Nah, aneh juga dalam bentuk kombinasi ini. Tetapi bukan masalah anehnya di dalam penyelenggara pemilu. Masa penyelenggara dengan pengawas satu badan? Nggak mungkin. Itu bisa saja mungkin. Yang penting integritas daripada penyelenggara pemilunya itu. Orang mengatakan bahwa penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh independen akan lebih memiliki kepercayaan yang tinggi. Tidak juga kalau manusianya yang lembaganya independen, tapi manusianya mudah dibeli oleh partai politik, mudah dibeli oleh siapa saja, mudah memanipulasi, itu juga hasilnya akan tidak memuaskan bagi masyarakat. Tapi kalau penyelenggaraannya oleh pemerintah, di mana ditangani oleh ASN yang profesional serta memiliki integritas tinggi, maka hasilnya juga akan lebih baik. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa penyelenggaraan pemilihan umum itu di dalam sebuah negara demokrasi itu harus pemerintah yang menyelenggarakan atau harus independen atau harus kombinasinya kedua-duanya. Intinya adalah di dalam penyelenggaraan pemilu adalah kejujuran dari penyelenggaranya, integritas dan kejujuran itu yang terpenting, itu yang paling mahal. Integritas dan kejujuran bukan milik kelompok tertentu, tapi milik semua orang. Kalau penyelenggaranya adalah pemerintah, kalau memang pemerintahnya jujur dan memiliki kompetensi dan integritas, maka hasil pemilunya juga memiliki kepercayaan tinggi oleh masyarakat. Apabila juga penyelenggara sistem penyelenggaraan pemilu secara kombinasi ada pemerintah dan ada masyarakat atau independen, tapi dua-duanya bersepakat untuk membuat kecurangan, itu juga akan menghasilkan sebuah pemilu yang curang. Jadi model ini hanyalah sebuah model. Model ini akan baik apabila di tangan oleh orang yang baik. Ibarat sebuah senjata kalau jatuh kepada polisi, maka senjata itu dipergunakan untuk melindungi rakyat. Tapi senjata kalau di tangan para orang-orang yang nggak benar, maka itu akan mengancam rakyat. Sama dengan model ini. Model ini adalah sifatnya statis. Dia akan baik apabila di tangan orang yang baik, buruk apabila di tangan orang yang buruk. Jadi model ini adalah sebuah opsi tawaran, metode, cara. Jadi kita tidak mengatakan bahwa yang paling baik adalah kombinasi, yang paling baik adalah pemerintah, yang paling baik adalah independen. Itu tidak menjamin, satu pun tidak ada yang menjamin bahwa penyelenggara pemilu di pemerintah itu akan lebih baik, di independen akan lebih baik. Semuanya ada plus dan minusnya, tergantung bagaimana penyelenggara pemilunya. Kita ketahui Indonesia ini adalah negara demokrasi dengan penyelenggara pemilu yang bisa dikatakan independen. Tapi kita tahu sendiri money politik di mana-mana. KPU dan Bawaslu diam saja. Bahkan mereka main mata untuk melakukan kecurangan. Nah, ini yang paling bahaya di dalam negara demokrasi. Pemilu adalah sebuah metode yang baik, tetapi apabila diselenggarakan dengan cara yang salah, dengan cara yang jelek, maka pemilu itu sendiri bukanlah sebuah lembaga demokrasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi justru sebagai lembaga melegitimasikan penindasan terhadap rakyat. Negara yang menerapkan model pemilu kombinasi adalah penyelenggara model kombinasi ini kerap digunakan di Prancis, Jepang, Spanyol, dan banyak negara bekas jajahan Prancis, khususnya di wilayah-wilayah Afrika Barat, misalnya Mali, Senegal, dan Togo. Nah, banyak negara-negara yang menggunakan model-model seperti ini. Tetapi ada juga banyak negara yang mengganti-ganti modelnya. Tahun ini modelnya independen,
Berikutnya modelnya kombinasi tahun berikutnya itu terserah. Tidak masalah, itu hanyalah sebuah model yang boleh diganti-ganti, mencari format yang tepat agar kualitas pemilu itu semakin ditingkatkan. Di dalam penyelenggara pemilu model kombinasi, wewenang fungsi kekuatan LPP komponen independen dapat berbeda-beda dengan LPP komponen pemerintah, dan klasifikasi untuk membedakan negara-negara yang menggunakan model kombinasi juga tidak begitu jelas. Jadi model kombinasi itu walaupun sama-sama sebuah negara A dan negara B sama-sama menggunakan sebuah model kombinasi, tetapi bobot kekuatan LPP-nya itu, independensinya atau peran daripada LPP-nya itu juga berbeda-beda. Jadi tidak ada yang pasti tentang model kombinasi ini mana yang baku. Pada beberapa kasus, LPP komponen independen sebetulnya tidak lebih dari sekedar lembaga pengawas yang diformalisasikan. Meskipun sekarang lembaga-lembaga semacam itu sudah banyak ditinggalkan, misalnya di Senegal. Nah, memang itu banyak sekali model kombinasi ini, intervensi pemerintah, sehingga dalam hal pengawasannya itu tidak terlalu maksimal, ya. Tetapi yang independen juga ya sama saja. Kalau memang orang-orang independennya itu juga yang memang merupakan kaki tangan sebuah penguasa, kaki tangan dari pengusaha, ya memang juga buruk juga gitu. Survei internasional IDA pada tahun 2006 mengenai penyelenggara pemilu di 214 negara menunjukkan bahwa terdapat 55% negara menerapkan model independen. Berarti hampir 50% lebih, termasuk Indonesia ya, dengan model independen. 26% menerapkan model pemerintah, 15% menggunakan model kombinasi, sedangkan 4% sisanya tidak melakukan pemilu di tingkat nasional. Nah, saudara-saudara sekalian, penyelenggaraan pemilu itu sangat penting dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemilu untuk merupakan pembangunan politik, membangun hubungan yang sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan partai politik dalam membangun negeri. Pemilu adalah wujud utama daripada potret sebuah demokrasi. Nah, perbandingan antara model, kita bandingkan ya model-model yang ketiganya. Model independen, pengaturan lembaga independen. Model pemerintah, LPP-nya pemerintah. Secara kelembagaan independen dari pemerintahan eksekutif. Ya, secara kelembagaan independen, manusianya nggak independen, sama aja. Berada di bawah departemen negara atau pemerintah daerah. Memang di bawah departemen pemerintah negara, tetapi orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. Atau orang yang memiliki integritas yang tinggi, ya bagus juga. Nah, model kombinasi secara kelembagaan independen dari pemerintah dan eksekutif, berada di bawah departemen negara atau lembaga daerah. LPP itu ada dua kalau model kombinasi. Ada LPP pemerintah, ada LPP atau lembaga penyelenggara pemilu model masyarakat. Apa fungsi-fungsinya? Berbeda-beda di setiap negara. Berikutnya adalah, ya ini kita akan besarkan, implementasi, bertanggung jawab penuh terhadap implementasi pemilu, ya, bertanggung jawab penuh kepada implementasi pemilu. LPP pemerintah, lembaga penyelenggara pemerintah, implementasi berdasarkan arahan badan eksekutif. Nah, model kombinasi memiliki otonom untuk mengawasi, ya LPP independen, ada lembaga penyelenggara pemilu komponen pemerintah implementasi. Jadi penyelenggaranya adalah pemerintah, tapi pengawasnya adalah masyarakat umum. Akuntabilitas, tidak memberikan laporan kepada badan eksekutif, tetapi pada beberapa kasus ada yang melaporkan kepada legislatif, yudikatif, atau kepala pemerintahan. Nah, itu tergantung pada ketentuannya.
lembaga yang independen itu, dalam LPP yang independen itu, dalam akuntabilitas penggunaan keuangannya, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, itu sangat berbeda-beda di setiap negara. Bertanggung jawab penuh terhadap eksekutif. Kenapa bertanggung jawab penuh kepada eksekutif? Karena LPP itu adalah LPP pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, badan pemerintah. Makanya pertanggungjawabannya ya sesuai sebagaimana pertanggungjawaban keuangan eksekutif. Tidak melaporkan kepada badan eksekutif. Nah, untuk komponen LPP untuk komponen kombinasi, bertanggung jawab penuh terhadap eksekutif. Jadi ini pengawas, dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun karena dia mengawasi. Yang satu lagi, bertanggung jawab terhadap badan eksekutif. Siapa? Misalnya LPP, KPU. Ada KPU dan ada Bawaslu. KPU bertanggung jawab kalau model kombinasi ya. KPU bertanggung jawab kepada menteri, Bawaslu bertanggung jawab pada badan legislatif atau badan legislatif atau badan judikatif. Tidak kepada eksekutif. Memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemilihan umum ya, untuk pemilu. Nah, wewenang terbatas pada fungsi implementasi saja. Untuk fungsi keputusan dan penetapan di dalam KPU-nya itu tidak ada sama sekali. Itu LPP yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang berhak memutuskan finalisasi daripada hasilnya adalah pimpinan-pimpinan pemerintahan. Ya. Pada banyak kasus memiliki kewenangan penuh. Ya. Ini kombinasi KPU, Bawaslu, ini penyelenggara, ini pengawas. Pengawas ini independen. KPU ini di bawah pemerintah. Ini model kombinasi. Wewenang terbatas pada fungsi implementasi saja. KPU hanya implementasi, Bawaslu mengawasi. Komposisi anggota terdiri dari orang-orang non-eksekutif ya, independen seperti Indonesia. Dipimpin oleh menteri atau pejabat publik lainnya. Pada banyak kasus tidak memilih anggota, hanya sekretariat. Nah, dipimpin oleh menteri atau pejabat publik lainnya. Ini dipimpin oleh pejabat publik, bupati memimpin langsung pemilihan umum atau yang ditunjuk oleh bupati sebagai ketua KPU-nya. Itu penyelenggara pemilihan umum. Yang diambil dari orang-orang pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian. Anggota model kombinasi, anggota terdiri dari orang-orang non-eksekutif satu sisi, yaitu KPU independen, Bawaslu independen, KPU di bawah pemerintah, ya, Bawaslu di bawah independen, tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Tetapi KPU dan Bawaslu dalam kombinasi ini, model kombinasi ini adalah sama-sama lembaga penyelenggara pemilu. Di dalam model kombinasi, KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Saudara-saudara sekalian, untuk berikutnya adalah masa jabatan ya. Ada pembagian jabatan yang jelas tetapi tidak memiliki masa jabatan yang tetap ya. Ada pembagian jabatan yang jelas ya, jelas tapi tidak memiliki masa jabatan yang tetap. Di Indonesia masa jabatan daripada anggota KPU itu jelas berapa tahun. Tidak ada untuk LPP, lembaga penyelenggara pemilu model pemerintah, tidak ada karena pada banyak kasus tidak memiliki anggota staf sekretariat diisi oleh pegawai negeri yang tidak memiliki pembagian jabatan yang jelas. Dalam hal ini tidak ada masa jabatan, tidak jelas masa jabatannya. Karena apa? Karena dia pejabat publik yang ditunjuk tugas tambahan sebagai ketua KPU. Ini model pemerintah. Habis pemilihan umum ya udah bubar. Nanti pemilu lagi diangkat lagi pejabat lain. Nah, model kombinasi ada pembagian jabatan yang jelas ya. Pembagian jabatan itu yang jelas itu KPU apa fungsinya, apa tugas pokoknya.
Bawaslu itu apa tugas pokok dan fungsinya. Anggaran berwenang untuk menyelenggarakan keuangan sendiri terlepas dari kontrol pemerintah. Seperti Indonesia, anggaran itu dikasihkan aja sama KPU. Ya, cuman pengelolaan anggaran di KPU Indonesia modelnya adalah dilakukan oleh sekretariat. Anggota LPP merupakan bagian dari anggaran kementerian. Nah, kalau LPP, Lembaga Penyelenggara Pemilu itu pemerintah, maka DIPA-nya DIPA kementerian, biasanya Kementerian Dalam Negeri menganggarkan tentang penyelenggaraan pemilu. Karena apa? Badan daripada KPU itu sendiri adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu penyelenggara pemerintah. Nah, kalau ini model kombinasi dua lembaga, KPU pengawas atau Bawaslu, ya, KPU penyelenggara, ini masing-masing punya anggarannya sendiri-sendiri. Tidak saling bertanggung jawab, tetapi diatur di dalam sistem keuangan negara, ketentuan keuangan negara masing-masing. Jadi, di dalam pertanggungjawaban di dalam anggarannya dan akuntabilitas pertanggungjawaban anggarannya di setiap negara, model kombinasi itu juga berbeda-beda, tergantung pada ketentuan dan undang-undang daripada penyelenggara sistem keuangan negaranya masing-masing. Nah, 3 model penyelenggara pemilu. Ini contoh ya, model independen, LPP-nya itu independen. Contohnya Dewan Pemilu, Komisi Pemilu, KPU atau Dewan Penyelenggara Pemilu. Model kombinasi LPP independen, LPP pemerintah. Contoh Komisi Penyelenggara Pemilu ATOK dan Kementerian Hukum. Baru ada lagi Dewan Pemilu, Kementerian Dalam Negeri. Ya. Ini KPP ATOK ini adalah KPP sementara, Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat sementara berbentuknya karena ATOK. Orang-orangnya independen dan orang-orangnya di dalam juga ada hukum bagi orang hukum. Contoh KPU Indonesia, anggota dari perwakilan masyarakat ada, orang anggota dari perwakilan pemerintah ada. Nah, itu model kombinasi. Nah, contoh berikutnya adalah Dewan Pemilu plus Menteri Dalam Negeri. Dewan adalah kelompok masyarakat dan Kementerian Dalam Negeri di dalam penyelenggaraan pemilunya. Nah, LPP pemerintah, contoh pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat, Kementerian daerah di tingkat provinsi. Apa yang bisa diharapkan dari LPP dengan model penyelenggaraan yang berbeda? Model penyelenggara yang dipakai oleh suatu negara menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku LPP. Meskipun bukan satu-satunya faktor, adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan untuk menyatakan bahwa LPP hanya memiliki 3 pola perilaku. Perilaku LPP juga sangat dipengaruhi oleh 3 pola di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Kerangka pemiluannya. Kalau memang dia modelnya independen, kalau modelnya penyelenggara pemerintah, kalau modelnya kombinasi, maka kerangka kepemiluannya juga berbeda. Sistem penyelenggaraan pemilunya juga berbeda. Yang keduanya, ekspektasi politik dan sosial. Artinya, penyelenggara pemilu itu, apapun modelnya, harapan politik dan sosial masyarakat itu cukup tinggi. Wah, karena independen akan membangun image kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu Indonesia akan lebih baik. Tapi ternyata tidak juga dijamin seperti itu. Nah, itulah disebut dengan ekspektasi politik dan sosial. 3, serta lingkungan kultural tempat LPP bekerja. Nah, kalau dia sifatnya independen, ya tentunya sistem pekerjaannya pun juga adalah sistem pekerjaan independen dan sistem pekerjaan secara profesional. Tetapi kalau sistem sistem KPU atau penyelenggara pemilunya pemerintah, ya cara bekerjanya birokrat lah, seperti birokrasi seperti biasa saja. Nah, kalau kombinasi adalah sebuah model penyelenggaraan pemilunya itu kultur bekerjanya itu ya sesuai dengan bawaan masing-masing. Kalau dia dari anggota atau Dewan Pemilihan Umum dari kalangan masyarakat,
Yang independen, maka dia bekerja sesuai dengan ketentuan. Nah, model kombinasi ini, tata kelola pekerjaannya itu harus ada ketentuan perannya masing-masing. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, baru saja kita membahas tentang model pemilihan umum. Untuk itu bahwa pemilihan umum dengan partai politik sangat erat hubungannya. Model apa saja di dalam penyelenggaraan pemilu tidak ada yang paling buruk dan tidak ada yang paling baik. Tetapi yang terbaik adalah penyelenggaraan pemilu dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Itu yang terbaik. Jadi tidak ada satu negara demokrasi pun yang mendefinisikan bahwa apabila sebuah demokrasi, derajat demokrasinya akan tinggi apabila pemilu dilakukan oleh lembaga independen. Tidak ada seperti itu. Lembaga independen secara organisasi memang independen, tetapi dari manusianya syarat terhadap kepentingan-kepentingan, syarat terhadap kecurangan-kecurangan, jual beli suara dan sebagainya. Walaupun kelembagaan itu independen, tetapi manusia yang ada di dalamnya tidak memiliki integritas dan kejujuran, tidak ada gunanya independensi itu. Tetapi penyelenggara pemilu itu apabila pemerintah, yang mana notabene apabila penyelenggaranya memiliki integritas dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan, saya rasa tidak ada masalah. Justru jaminannya itu lebih kuat oleh penyelenggara pemerintah, karena pemerintah tidak punya kepentingan apa-apa. Rejim yang berkuasa yang menang tetap juga dia sebagai pemerintah, tapi tidak juga. Karena apa? Pemerintahnya juga enggak independen, tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki akuntabilitas yang bagus, ya, tidak memiliki sign of belonging yang tinggi terhadap pembangunan demokrasi. Ya sama saja. Model kombinasi ya juga begitu. Model kombinasi sepakatlah terjadi antara anggota KPU dari masyarakat dan dari pemerintah sepakat untuk berbuat curang. Sama saja. Intinya adalah penyelenggara pemilu model apa saja boleh dan benar. Model apa saja baik, tetapi yang terpenting prinsip penyelenggaraan pemilu itu harus jujur, memiliki integritas dan profesional dalam penyelenggaranya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan menerangkan ini, Anda bisa dapat membahas tentang memahami tentang model-model penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, untuk lebih menambah wawasan Anda diminta untuk membaca referensi yang lainnya tentang model-model penyelenggaraan pemilu. Dan Anda juga bisa memperdalam daripada poin-poin penyelenggaraan pemilu yang mana banyak buku-buku ditulis tentang model penyelenggaraan pemilihan umum. Saudara-saudara sekalian, nah ini Anda akan bisa bahan ini Anda dapat mendownloadnya di dalam e-learning. Diminta kepada saudara untuk tetap membaca-baca sambil mendengarkan apa yang diterangkan di dalam slide ini, sehingga Anda memiliki bahan untuk mengikuti ujian yang akan datang. Kepada saudara-saudara untuk lebih aktif membahas tentang diskusi yang telah dicantumkan di atas, karena itu diskusi itu dapat dipertimbangkan untuk memberikan penambahan nilai yang baik bagi Anda semuanya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.